Halo Sosius, kembali lagi di kelas Sosiologi Perspektif bersama aku, Novran Julendri. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas definisi, ruang lingkup, jenis-jenis, serta contoh dari sosiologi komunikasi. Kali ini, kita akan membahas topik yang lebih mendalam dari sebelumnya, yaitu teori-teori sosiologi komunikasi. Teori pertama yaitu teori evolusi sosial. Teori ini berasal dari buah pemikiran Emil Durkheim, Ferdinand Tönnies, dan Herbert Spencer. Teori evolusi sosial melihat komunikasi sebagai bentuk interaksi antar manusia yang mengalami evolusi. Sebagai contoh, pada awal tahun 2000-an, para pegawai kantor melaksanakan rapat di meeting room kantornya. Namun, sejak tahun 2020 hingga 2023, banyak pegawai kantor yang melaksanakan rapat online atau daring dengan laptop, smartphone, dan aplikasi meeting online sebagai medianya. Artinya, pola dan proses komunikasi pegawai kantor dalam rapat dan bekerja telah mengalami evolusi. Lanjut, kita masuk pada teori kedua, yaitu teori konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx, Louis Althusser, dan Rolf Dahrendorf. Teori konflik berpandangan bahwa komunikasi itu mengandung kepentingan yang memiliki dinamika satu sama lain. Jadi, ketika individu atau kelompok yang berbeda pendapat atau berkonflik, maka komunikasi menjadi media ekspresinya. Contoh relevannya sebagai berikut. Rudy sebagai presiden mahasiswa Universitas A melakukan demonstrasi untuk menurunkan UKT atau uang kuliah tunggal yang menjadi beban bagi mahasiswa dan orang tua. Di sisi lain, pihak rektorat tetap menaikkan UKT dengan berbagai pertimbangan. Dalam penyelesaiannya, dilakukanlah mediasi antara kedua belah pihak sehingga terjadi komunikasi antara pihak BEM dengan rektor yang memiliki kepentingan masing-masing. Selanjutnya, kita masuk pada teori ketiga, yaitu teori struktural fungsional yang dicetuskan oleh Auguste Comte, Alfred Parsons, Emil Durkheim, Robert K. Merton, dan Herbert Spencer. Teori ini melihat komunikasi sebagai bagian dari sistem dan struktur sosial. Teori struktural fungsional dapat dicontohkan sebagai berikut. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menunjuk Fajrul Rahman sebagai juru bicara presiden agar mewakilinya dalam menyampaikan informasi kepada khalayak wartawan dengan baik, tepat, dan terstruktur. Selanjutnya, teori keempat yaitu teori interaksionisme simbolik yang dicetuskan oleh John Dewey, Charles Horton Cooley, George Herbert Mead, dan Herbert Blumer. Teori interaksionisme simbolik memandang komunikasi sebagai bagian dari perilaku sosial yang memiliki makna sosial. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari memiliki simbol-simbol. Contoh dari teori interaksionisme simbolik adalah ketika kita menggunakan pakaian hitam pada saat pemakaman. Pakaian berwarna hitam memiliki simbol sedih dan duka cita terhadap sebuah peristiwa. Salah satunya adalah kematian. Kita masuk pada teori kelima, yaitu teori aksi. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Max Weber yang kemudian disempurnakan oleh Tucker Parsons. Teori aksi memandang komunikasi sebagai inisiasi dari individu untuk menyampaikan pesan kepada individu yang lain. Contoh dari teori aksi adalah sebagai berikut. Putri sedang berjalan di taman dan melihat seorang pengemis yang tampak lusuh. Kemudian, Putri langsung berinisiatif memberikan uang 10.000 kepada pengemis karena merasa iba dengan si pengemis. Dorongan Putri untuk memberikan uang karena kasihan dengan pengemis adalah bentuk inisiatif yang datang pada dirinya sendiri. Selanjutnya, kita masuk pada teori perilaku sosiologi atau teori behavior sosiologi, merupakan teori yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Teori ini berpandangan bahwa komunikasi merupakan bagian dari proses sosial yang ditentukan oleh unsur-unsur psikologis dan emosional. Contoh dari teori ini adalah ketika seseorang menang dalam ajang kompetisi. Ia menyampaikan terima kasih sambil menangis terharu karena ia berhasil menjadi juara. Sikap dia dalam menyampaikan terima kasih sambil menangis tersebut merupakan komunikasi dalam bentuk ekspresi emosional. Lanjut, kita masuk pada teori yang terakhir, yaitu teori dramaturgi yang dipopulerkan oleh Erving Goffman. Teori ini berpandangan bahwa komunikasi merupakan gejala sosial yang ditentukan oleh setting dan audiens. Contoh dari teori tersebut adalah kegiatan MC dalam sebuah seminar. Ia mengawali acara seminar dengan mengucapkan selamat datang kepada peserta dan tamu undangan, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, dan berterima kasih kepada tim panitia.
Proses ini dilakukan secara terstruktur dan telah disetting sebelum seminar berlangsung agar acara seminar berjalan dengan baik dan efektif. Segitu dulu ya materi kita tentang teori-teori sosiologi komunikasi. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya ya Sosius. See you!